Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini kita akan mengkaji surah An-Nisa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa surah ini dimaknai An-Nisa? Nama ini telah dikenal sejak masa Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, menegaskan bahwa surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa turun setelah beliau menikah dengan Nabi SAW. Ia juga dikenal dengan nama An-Nisa Al-Kubra atau An-Nisa Ad-Dula, karena surah Ad-Dulak dikenal sebagai surah An-Nisa As-Sugra. Dinamai An-Nisa yang dari segi bahasa bermakna perempuan karena ia dimulai dengan uraian tentang hubungan silah ar-rahim dan sekian banyak ketetapan hukum tentang wanita, antara lain pernikahan, anak-anak wanita, dan ditutupi lagi dengan ketentuan hukum tentang mereka. Kalau pendapat Aisyah di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diterima, itu berarti bahwa surah ini turun setelah hijrah karena Aisyah baru bercampur dengan Nabi Muhammad SAW setelah hijrah, tepatnya 8 bulan sesudah hijrah. Bahkan para ulama sepakat bahwa surah An-Nisa turun setelah surah Al-Baqarah, dan ini berarti surah ini turun jauh sesudah hijrah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa An-Nisa turun sesudah Ali Imran, sedangkan Ali Imran turun tahun ketiga hijrah setelah perang Uhud. Ini berarti surah An-Nisa turun sesudah itu. Boleh jadi surah ini turun setelah perang Al-Ahzab yang terjadi pada akhir tahun keempat hijrah atau awal tahun kelima. Al-Biqai mengemukakan bahwa tujuan utama surah ini adalah persoalan tauhid yang diuraikan dalam surah Ali Imran serta ketentuan yang digariskan dalam surah Al-Baqarah dalam rangka melaksanakan ajaran agama yang telah terhimpun dalam surah Al-Fatihah sambil mencegah agar kaum muslimin tidak terjerumus dalam jurang perpecahan. Wallahu a'lam. Teman-teman, itulah pembukaan surah An-Nisa di tafsir Al-Misbah kali ini. Di tafsir Al-Misbah biasanya mengelompokkan ayat-ayat. Di sini kelompok pertama yaitu yang termasuk ayat pertama dari surah An-Nisa, kelompok 1. Saya akan bacakan surahnya, ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangannya. Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan pelihara pula hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu. Di dalam teman-teman dalam tafsir Misbah dijelaskan bahwa setelah jelas persoalan kitab suci yang merupakan jalan menuju kebahagiaan dan jelas pula asas dari segala kegiatan yaitu tauhid,
Tentu saja diperlukan persatuan dan kesatuan dalam asas itu. Nah, surah Al-Nisa mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar seluruh manusia. Karena itu ayat ini walau turun di Madinah, yang biasanya panggilan ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Demi persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan yang tidak beriman. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, atau jenis yang sama. Tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan, karena seorang manusia tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seorang manusia dan yang lain. Dan Allah menciptakan darinya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha, dan Allah menciptakan darinya, yakni dari diri yang satu itu, zaujaha, pasangannya, wabatha minhuma, dan dari keduanya, yakni dari Adam dan istrinya, atau dari lelaki dan perempuan yang berpasangan, rijalan katsiran wa nisaa. Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan pun demikian. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan memelihara hubungan silaturahim. Jangan putuskan hubungan tersebut karena apapun yang terjadi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terus-menerus, bagaimana dipahami dari lafal atau kata kana, maha mengawasi kamu. Ya, karena kata lafal kana berarti terjadi secara terus-menerus. Sesungguhnya Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah maha mengawasi kamu. Ya, di teman-teman dikatakan di tafsir Al-Misbah ini seperti dikemukakan di atas, ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta membantu dan saling menyayangi, karena semua manusia berasal dari satu keturunan. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia. Perintahnya untuk bertakwa kepada Tuhanmu, Rabbakum. Perintahnya untuk bertakwa kepada Tuhanmu, Rabbakum, tidak menggunakan Allah untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah Rabb. Siapakah itu Rabb? Yaitu yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara, dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain, pemeliharaan kata itu membuktikan adanya hubungan antara manusia dan Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan manusia dengannya itu sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dan sesamanya. Min nafsin wahidah. Di tafsir Al-Misbah ini dijelaskan
mayoritas ulama memahami dalam arti Adam alaihissalam, dan ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia, yaitu laki-laki dan wanita. Syekh Muhammad Abdul Al-Qasimi dan beberapa ulama kontemporer lainnya memahami demikian, sehingga ayat ini sama dengan firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surah Ar-Hujurah ini memang berbicara tentang asal kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni sperma ayah dan ovum atau indung telur ibu, tetapi tekanannya pada persamaan hakikat manusia orang per orang, karena setiap orang walau berbeda-beda ayah dan ibunya, unsur dan proses kejadian mereka sama. Karena itu tidak wajar seorang menghina atau merendahkan orang lain. Adapun ayat An-Nisa ini walaupun menjelaskan kesatuan dan kesamaan orang per orang dari segi hakikat kemanusiaan, konteksnya untuk menjelaskan banyak dan berkembang biaknya mereka dari seorang ayah, yakni Adam, dan seorang ibu, yakni Hawa. Ya, mereka berkembang dari seorang ayah yaitu Adam dan seorang ibu yaitu Hawa. Ini dipahami dari pernyataan Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan. Basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah berkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak pula. Dan ini tentunya bersesuai jika kata nafsi wahidah dipahami dalam arti ayah manusia seluruhnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya Hawa, lahir laki-laki dan perempuan yang banyak. Memahami nafsi wahidah sebagai Adam alaihissalam menjadikan kata zaujaha yang secara harfiah bermakna pasangannya adalah istri Nabi Adam alaihissalam yang populer bernama Hawa. Agaknya karena ayat itu menyatakan bahwa pasangan itu diciptakan dari nafsi wahidah, yakni berarti Adam. Para mufasir terdahulu memahami bahwa istri Nabi Adam diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Banyak penafsir menyatakan bahwa pasangan Nabi Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, dan karena itu tulis Al-Qurtubi dalam tafsirnya, perempuan bersifat auja yang artinya bengkok, auja yang artinya bengkok. Pandangan ini mereka perkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau membiarkannya, ia tetap bengkok, dan bila engkau berupaya meluruskannya, ia akan patah. Hadis riwayat At-Tirmidzi melalui Abu Hurairah. Hadis ini dipahami oleh ulama-ulama terdahulu dalam arti harfiah, namun tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya dalam arti metafora. Bahkan ada yang menolak kesahihannya. Yang memahami secara metafora menyatakan bahwa hadis itu mengingatkan para pria agar menghadapi perempuan dengan bijaksana karena ada sifat dan kodrat bawaan mereka yang berbeda dengan pria, sehingga bila tidak disadari akan mengantar pria bersikap tidak wajar. Tak ada yang mampu mengubah kodrat bawaan itu.
kalaupun ada yang berusaha, akibatnya akan fatal, seperti upaya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Toba-Tobai dalam tafsirnya menulis bahwa ayat di atas menegaskan bahwa perempuan, yaitu istri Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari jenis yang sama dengan Nabi Adam, dan ayat tersebut sedikit pun tidak mendukung paham yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Memang tidak ada petunjuk dari Al-Quran yang mengarah ke sana atau bahkan mengarah kepada penciptaan pasangan Nabi Adam dari unsur yang lain. Ide kelahiran Hawa dari tulang rusuk Adam menurut Sayyid Muhammad Rashid Ridho timbul dari apa yang termaktub dalam Perjanjian Lama, Kejadian 2 halaman 21-22, yang menyatakan bahwa ketika Adam tidur lelap, diambil oleh Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pada tempat itu dengan daging. Maka dari tulang yang telah dikeluarkan dari Adam itu dibuat Tuhan seorang perempuan. Tulis Rashid Ridho, seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Perjanjian Lama seperti redaksi di atas, niscaya pendapat yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim. Perlu dicatat sekali lagi bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Maka itu bukan berarti bahwa kedudukan wanita-wanita selain Hawa demikian juga atau lebih rendah dibanding dengan lelaki. Ini karena semua pria dan wanita anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita, sebagaimana bunyi surah Al-Hujurat di atas, dan sebagaimana penegasannya sebagian kamu dari sebagian lain. Surah Ali Imran ayat 195. Lelaki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan lelaki dibutuhkan oleh wanita dan kelemah lembutan wanita didambakan oleh pria. Jarum harus lebih kuat daripada kain, dan kain harus lebih lembut daripada jarum. Kalau tidak, jarum tidak akan berfungsi dan kain pun tidak akan terjahit. Dengan berpasangan akan tercipta pakaian yang indah, serasi dan nyaman. Penegasannya bahwa khalaqu minha zawjaha, Allah menciptakan darinya, yakni dari nafsi wahidah, itu pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itulah sebabnya pernikahan dinamai zawaj, yang berarti keberpasangan, di samping dinamai nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani. Suami dinamai zauj dan istri pun demikian. Zauj, diriku dirimu, jiwaku jiwamu. Jika engkau bercakap, kata hatiku yang engkau ucapkan, dan jika engkau berkeinginan, keinginanku yang engkau cetuskan. Demikian ucap seorang pecinta. Kata basa mengandung makna menyebarluaskan dan membagi-bagi sesuatu yang banyak, yakni mengembangbiakkan dengan banyak. Jika Anda berkata menyebarluaskan, maka itu mengandung makna keluasan tempat. Berbeda jika Anda berkata menghimpun, tempat yang Anda butuhkan untuk himpunan itu lebih kecil dibanding jika Anda menyebarkannya. Ini berarti bahwa anak-anak cucu yang lahir dan pengembangbiakannya itu menempati banyak tempat di permukaan bumi ini.
Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Rijalan katsiran wa nisaa. Demikian terjemahan harfiah ayat di atas. Penggalan ayat ini menginformasikan bahwa populasi manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan. Kemudian satu pasangan itu berkembang biak sehingga menjadi semakin banyak pasangan yang terus berkembang biak. Demikian seterusnya hingga setiap saat bertambah. Kini jumlah penduduk dunia telah mencapai miliaran dan masih akan terus bertambah jika tidak ada yang campur tangan untuk membendung pertumbuhan itu atau mengurangi. Di atas terbaca kata lelaki disusul dengan kata banyak, sedang perempuan tidak disertai dengan kata banyak. Rijalan katsira wa nisaa. Aneka ragam kesan yang diperoleh ulama dari redaksi itu. Al-Wiqai misalnya menyatakan bahwa walaupun sebenarnya perempuan lebih banyak daripada lelaki, kata banyak yang menyusul kata lelaki itu untuk mengisyaratkan bahwa lelaki memiliki derajat lebih tinggi, mereka lebih kuat, lebih jelas kehadirannya di tengah masyarakat dibanding perempuan. Fakhruddin Ar-Razi sebelum Al-Wiqai juga berpendapat serupa. Kata banyak mensifati lelaki dan bukan pada kata wanita karena lelaki lebih populer sehingga jumlah banyak mereka lebih jelas. Ini juga memberi peringatan tentang apa yang wajar bagi lelaki, yaitu keluar rumah, menampakkan diri, dan menjadi populer. Sedang yang wajar buat wanita adalah ketersembunyian dan kelemah lembutan. Begitu tulis Ar-Razi dan dikutip juga oleh Muhammad Said Tantowi. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mempertegas pendapat di atas tulisannya. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi berpendapat penyebaran di bumi seharusnya hanya khusus buat lelaki karena Allah berfirman, apabila telah tunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak supaya kamu beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dan berfirman juga, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebanyak dari rezekinya. Surah Al-Mulk ayat 15. Sedang wanita, lanjut Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, tinggal di rumah dan mengurusnya agar rumah menjadi tempat yang tenang, sedang lelaki yang giat bergerak di bumi lain, dan dengan demikian wanita telah melaksanakan tugasnya. Memang kata basa memperkembangbiakkan telah mengandung makna banyak sehingga wajar dipertanyakan mengapa ada lagi kata banyak dan hanya dirangkaikan dengan laki-laki. Tetapi kesan yang diperoleh oleh para ulama itu sebagaimana halnya semua kesan bersifat subjektif. Kita dapat menerima atau menolaknya. Apalagi pakar-pakar bahasa menetapkan bahwa Al-Quran cenderung kepada penyingkatan redaksi karena kata mereka, walau di sini tidak disebut kata banyak setelah penyebutan wanita, sebenarnya mereka pun banyak, bahwa lelaki yang disifati demikian karena lelaki yang terlebih dahulu disebut penyebutannya lebih dahulu adalah wajar karena dia yang tercipta lebih dahulu dan jenis kelamin anak cucunya akibat pengembangbiakan itu ditentukan oleh gen lelaki. Tafsir Al-Misbah surah Al-Baqarah ayat 223. Dalam firman-Nya, Innallaha dan dalam firman-Nya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Ya. Objek takwa adalah Allah, bukan seperti yang lalu Tuhanmu.
karena perintah ini adalah dalam konteks syariat, sebagaimana akan terlihat dalam sekian banyak ayat berikut, bukan lagi konteks anjuran dan penekanan pada perlunya rasa aman, persatuan, dan kesatuan masyarakat. Dengan kata Allah diharapkan akan lahir rasa takut, apalagi dalam masyarakat jahiliyah kita, itu hak-hak yang lemah seringkali terabaikan. Ayat ini memerintahkan manusia untuk mengindahkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena Allah adalah satu-satunya dambaan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kata al-arham, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, al-arham bihi wal arham. Al-arham adalah bentuk jamak dari rahim, yaitu tempat peranakan. Di sanalah benih anak tinggal, tumbuh, dan lahir. Selanjutnya berkembang biak. Rahim adalah yang menghubungkan seorang dengan lainnya. Bahkan melalui rahim, persamaan sifat fisik dan psikis tidak dapat diingkari. Kalaupun persamaan itu tidak banyak, ia pasti ada. Rahim ibu yang mengandung pertemuan sperma bapak dan indung telur ibu dapat membawa gen dari nenek dan kakeknya yang dekat atau yang jauh. Betapapun dengan rahim telah terjalin hubungan yang erat, atau tepatnya Allah menjalin hubungan yang erat antar manusia. Karena itu Allah mengancam siapa yang memutuskan dan menjanjikan keberkahan dan usia yang panjang bagi siapa yang memeliharanya. Rahim tergantung di singgasana ilahi. Di sana ia berkata, siapa yang menyambungku akan disambung Allah dengan rahmatnya, dan siapa yang memutuskanku akan diputuskan Allah dengan rahmatnya. HR Muslim melalui Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Muslim melalui Aisyah radhiyallahu anha. Di kali lain Rasul SAW bersabda, siapa yang senang diperluas rezekinya dan diperpanjang usianya, hendaklah ia menyambung hubungan rahim atau keluarga. Hadis riwayat Bukhari melalui Abu Hurairah. Di sisi lain, dengan jalinan rahim, seorang akan merasa sangat dekat, sehingga atas namanya seorang paling saling membantu dan tolong menolong. Bacaan populer dari kata al-arham adalah fathah arhama, al-arhama, sehingga ia dipahami sebagai bagian yang mengikuti ma'tuf dari objek takwa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, yakni bertakwalah kepada Allah dan al-arham. Sebagaimana diketahui, kata takwa dari segi bahasa berarti memelihara. Bertakwa kepada Allah berarti memelihara diri dan siksanya akibat pelanggaran atas perintahnya. Dan bertakwa dalam kaitannya dengan al-arham adalah memeliharanya agar tidak putus akibat perlakuan yang tidak wajar. Allah diseru manusia jika mereka meminta sesuatu, baik meminta secara langsung kepadanya maupun meminta melalui orang lain. Itulah yang dimaksud lafal tasaaluna bihi. Selanjutnya, jika Anda mengikuti imam yang membaca kata al-arham dengan kasrah al-harhami, kata ini berkaitan atau mengikuti ma'tuf dengan kata ganti Allah pada kata bihi, yakni dia Allah yang disebut-sebut namanya, sehingga penggalan ayat ini berpesan agar bertakwa kepada Allah yang atas namanya manusia bermohon, sebagaimana atas nama keluarga pun mereka memohon. Biasanya permohonan diajukan dengan berkata demi Allah dan demi hubungan kekeluargaan kita. Pendapat kedua ini di samping bukan pandangan mayoritas dan ada kejanggalannya dari segi kaidah kebahasaan juga, dan ini lebih penting karena maknanya tidak menekankan perlunya pemeliharaan silaturahim. Ia hanya menginformasikan bahwa dengan menyebut nama Allah dan karena adanya hubungan kekeluargaan, kamu saling meminta.
Adapun pendapat pertama seperti terbaca di atas, ia secara langsung dan tegas memerintahkan untuk memelihara hubungan silaturahim yang berkaitan langsung dengan perintah bertakwa kepada Allah. Mana ini sejalan dengan tujuan surah sebagaimana telah dikemukakan sebelum ini. Kata raqiban yang diterjemahkan dengan Maha mengawasi merupakan salah satu nama Allah yang indah. Akar katanya terdiri huruf-huruf ra, qaf, dan ba yang bermakna dasarnya adalah tampil tegak lurus untuk memelihara sesuatu. Pengawas adalah raqib karena dia tampil memperhatikan dan mengawasi untuk memelihara yang diawasi. Allah yang bersifat raqib adalah dia yang mengawasi atau yang menyaksikan atau mengamati dari saat ke saat makhluknya. Demikian tiga makna yang dikemukakan Al-Qurtubi. Allah raqib terhadap segala sesuatu, mengawasi, menyaksikan, dan mengamati segala yang dilihatnya dengan pandangannya, segala yang didengar dengan pendengarannya, serta segala yang wujud dengan ilmunya. Imam Al-Ghazali mengartikan raqib sebagai yang maha mengetahui lagi maha memelihara. Tulis Imam Al-Ghazali, siapa yang memelihara sesuatu, dia tidak lengah terhadapnya, memperhatikan dengan perhatian yang bersinambung, yang menjadikan dan disaktikan. Bila dilarang melalui sesuatu, tidak akan melakukannya. Siapa yang demikian itu halnya dinamai raqib. Karena itu sifat ini berkaitan erat dengan ilmu serta pemeliharaan. Tetapi di sisi bahwa hal tersebut terasa secara bersinambung. Perlu pula ditambahkan bahwa pengawasan ini bukan bertujuan mencari kesalahan atau menjerumuskan yang diawasi, tetapi justru sebaliknya, perhatikan kembali makna raqib dari segi bahasa. Ayat-ayat Al-Quran menampilkan sifat Allah. Ini memberi kesan bahwa pengawasan yang mengandung makna pemeliharaan demi kebaikan yang diawasi sejalan dengan makna kebahasan yang dikemukakan di atas. Dua di antara tiga ayat yang mengandung sifat Allah itu dikemukakan dalam konteks tuntutan menyangkut kehidupan rumah tangga serta perlunya hubungan silaturahim, yaitu ayat ini surah Al-Ahzab ayat 52. Tidak halal bagimu menikahi perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan adalah Allah raqibah, maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ketiga yang menggunakan kata raqiban sebagai sifat Allah untuk juga memberi kesan pemeliharaan dan pengampuan. Baca dan camkanlah jawaban Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan di Quran Surah Al-Maidah ayat 5, surah Al-Maidah ayat 117 118. Sekian sahabat, wallahu a'lam bishawab. Demikian tafsir Al-Misbah surah An-Nisa ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.